Udah pada tahu dong ini apa? Ya, benda kotak besar yang sering kita lihat lalu lalang di jalan, rel kereta, atau di pelabuhan. Yap, betul banget. Namanya kontainer. Nah, kontainer ini terbuat dari baja yang biasanya dirancang untuk menyimpan dan mengangkut barang-barang melalui berbagai moda transportasi, seperti kapal laut, kereta api, atau truk. Tapi pernah kebayang gak sih setelah masa pakainya berakhir, kira-kira sampah kontainer bekas ini akan jadi apa ya? Eits, tenang-tenang. Kali ini tim dari nol mau ajak kalian intip aktivitas menyulap kontainer bekas jadi bangunan yang estetik. Bentar, kok goyang sih kameranya? Wait, aku pegang gini aja. Nah, pemirsa, tadi udah lihat kan banyak banget kontainer yang sudah disulap jadi bagus banget. Malahan ada yang sampai warna-warni juga. Tapi sebelum sebagus itu, kira-kira gimana ya proses awalnya? Let's go, mari kita lihat prosesnya. Dan sampailah kita di BCC Kontainer, pemirsa. Tuh bisa lihat ya, di pinggir saya kanan kiri belakang sudah ada kontainer yang sudah disulap, plus juga ini yang belum disulap untuk menjadi sebuah ruangan yang sangat amat luar biasa. Kira-kira gimana ya prosesnya? Ikutin yuk prosesnya dari nol. Let's go. Menyulap sampah menjadi barang berguna kayaknya jadi salah satu campaign yang belakangan ini lagi tren banget ya. Ibarat kasih nyawa kedua. Transformasi barang bekas jadi barang berkelas ternyata juga bisa jadi ide cuan yang menarik loh. Salah satunya bisnis modifikasi kontainer bekas yang lagi kita datengin. Di sini, kontainer bekas yang sudah lewat masa pakainya disulap jadi berbagai bentuk bangunan yang unik. Perubahan bentuk dan fungsi dari kontainer bekas tentunya meningkatkan daya tarik dan nilai jual. Biar gak makin penasaran nih, kita coba cari tahu yuk ke salah satu perusahaan yang memanfaatkan limbah dari kontainer bekas. Ini dia, Reynaldo Faula Baskoro, pendiri sekaligus direktur dari perusahaan BCC. Kira-kira gimana aja sih proses recycling kontainer yang punya banyak kekurangan jadi properti yang unik? Awal cerita sebenarnya kontainer itu kan memang sudah ada modifikasi. Nah, setelah saya lihat-lihat modifikasi kontainer di Indonesia itu hanya memodifikasi office dan bentuknya default seperti itu aja. Jadi saya punya ide bersama kebetulan adik sendiri itu arsitek. Jadi gimana caranya kita buat kontainer ini lebih menarik. Jadi nilainya kita buat competitive advantage di dunia kontainer ini. Gimana caranya bisa kita modifikasi menjadi rumah. Terus abis itu kita jadiin villa atau glamping yang baru tren saat ini. Nah itu kita coba modifikasi sedemikian rupa gimana caranya kontainer ini bisa lebih menarik. Meski terlihat menarik, tapi menjalankan bisnis modifikasi kontainer bekas ternyata punya banyak tantangan loh. Yang paling utama adalah anggapan tentang material baja yang merupakan bahan utama dari kontainer sebagai media penghantar panas. Maka dari itu, selain menjual, tim dari BCC juga mengedukasi pasar lewat jalur sosial media. Perusahaan ini udah kurang lebih 7 tahun bergerak di bidang ini. Awal tantangan ya, untuk pertama kali itu kita susahnya menjelaskan kalau kontainer ini layak untuk dihuni. Pertama kali itu kita mau memperkenalkan kontainer ini agak sedikit susah, karena banyak skeptis kayak orang ngomong panas lah, terus habis itu kelistrikannya bagaimana. Dan beberapa jalan di Indonesia itu memang tidak memungkinkan untuk pengiriman kontainer. Sebenarnya untuk permasalahan di awal sih memang cukup rumit. Pertama-tama kita tetap awalnya kita mengedukasi, terus habis itu aku coba beberapa sosial media kayak TikTok, kita coba masuk ke TikTok, terus habis itu Instagram. Jadi kita menjelaskan dulu kalau kontainer di luar negeri sebenarnya udah eksis loh.
Jadi banyak beberapa masalah yang ada di Indonesia sebenarnya bisa diatasi dengan kontainer. Contohnya lebih dari sekedar lahan yang memang di Indonesia itu kan kalau kita mau beli rumah atau apa kan milenial itu kan zaman dulu itu agak susah untuk beli rumah kan. Jadi kita sebenarnya hadir untuk memberikan solusi sih sebenarnya bisnis ini. Just info nih pemirsa, di atas kertas kontainer itu pada dasarnya memiliki kekuatan material sampai dengan usia 50 tahun. Tapi di beberapa jasa logistik yang intens melakukan pengiriman biasanya akan mulai mempensiunkan kontainer aktifnya di usia 10 hingga 12 tahun. Sementara untuk kontainer yang tidak aktif digunakan untuk pengiriman barang bisa dipertahankan hingga usia 25 tahun. 2 poin ini berlaku dengan catatan tergantung pada penggunaan dan perawatan. So, bisa kebayang kan gimana ketahanan dari kontainer bekas yang sudah pensiun ini saat diubah jadi properti yang unik? Oke pemirsa, sekarang kita masuk nih ke proses namanya ngamplas untuk meratakan dinding dari kontainer ini. Halo Bapak, dengan Bapak siapa namanya? Pak Adi. Bapak Adi. Bapak ini lagi apa sih Pak? Ngamplas dempul. Iya Mas Dempul. Ini tuh pakai cat apa nih Pak? Ini dempul ini apa ya? Pakai cat bangunan bukan? Cat tembok? Oh bukan. Cat besi lah. Oh cat besi, biar rata ya? Proses akhirnya mengikat besi. Oh pakai cat besi akhirnya. Nah, untuk menutup cat ini pakai istilah epoksi. Oh. Untuk menutup dempul ini itu pakai cat epoksi lah. Berapa lama sih Pak? Biasanya per hari Pak? Itu tergantung dari proses parah atau tidak. Oh pada tidaknya. Iya. Paling parah Pak, kalau kontainernya parah nih itu bisa berapa hari? Tergantung dari orangnya juga. Oh, seminggu ada? Ya mungkin Seminggu ada. Oh, bisa 10 hari lah. Oh, 10 hari. Saya bantuin boleh ya Pak? Bantuin ini, amplas. Tangannya rasa. Nggak apa-apa. Yang mana Pak? Yang mana aja. Ini Oh, ini bebas. dulu sudah action aja gak apa-apa. Oh. Yang ini ya Pak? Yang ini kan yang timbul-timbul ya? Ah iya. Tahapan awal dari modifikasi kontainer bekas itu tuh sebenarnya diawali dengan proses pemotongan. Proses ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan desain yang sudah disetujui calon pembeli. Nah, berhubung nih saat saya datang prosesnya sudah setengah jalan, jadi kita ikutin aja ya. Tahapan pengamplasan seperti yang tadi saya coba itu bertujuan untuk merapihkan permukaan baja yang masih kurang halus. Beberapa spot atau permukaan yang dinilai tidak rapi harus melalui proses perbaikan sebelum nantinya lanjut ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya sudah memasuki tahapan interior. Kali ini tim BCC melakukan pemasangan di area lantai nih pemirsa. Yuk kita ikut coba bantu lagi. Oke pemirsa, sekarang saya akan mencoba untuk menyekrup apa ya? Menyekrup alias memasukkan ini baut ke dalam lantai, namanya apa lantainya? Dari ini apa faktor aluminium. Patuar des aluminium. Iya faktor aluminium. Patuar des aluminium pemirsa. Let's go, kita coba. Gimana Pak? Ini gini, set, ini ya. Terus ditahannya gimana Pak? Oh, pelan aja. Nah, ternyata cukup sulit pemirsa. Ini udah beres Pak? Ini ketahanannya berapa lama sih Pak untuk lantai ini? 10 tahun? Ada 10 tahun? Betul ada ya? Ayo Pak lagi Pak? Lagi Pak. Seperti biasa pemirsa, terkesan mudah pas dilihat tapi pas dicoba, waduh minta ampun deh susahnya. Nah, kalau proses pengerjaannya aja seserius ini, kira-kira bisa seberapa lama ya kontainer yang udah melalui tahapan modifikasi kayak gini? Kan tadi kita udah sempet bahas tuh soal masa pakai saat masih difungsikan sebagai media penyimpanan barang saat menjalani proses pengiriman.
yang kita gunakan ini kontainer yang memang sudah tidak layak atau umurnya sudah tidak bisa digunakan untuk layaran. Jadi kita lebih ke refurbish barang bekas lah kurang lebih. Konsepnya kayak kita merecycle barang yang bisa didaur ulang. Kurang lebih kalau misalnya umur kontainer itu sih kalau dari kita bisa bilang itu 50 tahun namanya. Karena kontainer yang kita pakai untuk modifikasi itu letaknya tidak seperti pengiriman kan memang di kapal ya, ditumpuk-tumpuk ya. Kalau ini sudah menetap dan diam, jadi otomatis untuk dari segi umur otomatis lebih panjang. Oke pemirsa, tadi kita sudah ikut mencoba ya untuk memasangkan lantai. Nah sekarang kita akan bantu untuk mengecat kontainer bekasnya. Dan di sini loh, di sini udah ada Bapak siapa Bapak? Halo, Bapak Rio. Bapak ini lagi ngecat ya? Itu pakai cat apa sih Pak? Pakai cat apa? Kansai Ben. Pakai cat Kansai Ben pemirsa. Let's go kita coba ya. Bapak aku boleh coba nggak? Boleh. Bapak caranya gimana Pak? Oh tinggal dicat aja. Ini semuanya dicat. Oh jangan. Mak. Oh harus agak keras ya. Nah pemirsa, terlihat cukup signifikan kan perbedaan dari tadi pas saya ngamplas dan ketika sudah dicat begini. Tapi pada penasaran gak sih kira-kira berapa ya harga jual kontainer yang bekas yang belum dimodif sama sekali? Kalau kontainer yang kita gunakan itu kan sebenarnya kontainer yang memang international shipping. Jadi ada lokal, ada internasional. Kalau lokal memang dia harganya lebih murah. Harganya bisa kalau untuk 20 feet itu around 18 juta. Tapi memang dari segi spesifikasi dindingnya itu lebih tipis, dia 3 mili. Tapi kalau internasional itu 4 mili. Jadi daripada kita menggunakan kontainer lokal yang memang dindingnya banyak kerusakan, akhirnya juga dari segi pengerjaan dan bahan baku lebih mahal, akhirnya kita gunakan kontainer yang internasional. Kalau internasional itu range 20 sampai tergantung dari kondisi. Kita ngomong persenan sih, biasa 80% ke atas. Buat yang masih berpikir kalau bangunan dari baja akan berasa panas, nih kita spill deh bocorannya. Jadi di dalam kontainer ini diberikan glass wall dengan density 16 kg. Tujuannya dari penggunaan glass wall ini bukan hanya untuk meredam panas, tapi juga untuk berpengaruh pada tingkat kekedapan suaranya. Waduh, dari segi kualitas dan kenyamanannya aja bener-bener diperhatikan ya. Pantesan aja omsetnya bisa tinggi banget loh dalam per bulannya. Kira-kira berapa ya? Untuk harga kita biasanya termurah karena kontainer ada 2 tipe sebelumnya. Jadi kontainer itu 20 feet dan 40 feet. Nah untuk 20 feet kita termurah dari harga 55 juta itu sudah include semuanya, kelistrikan segala macam sudah. Sampai untuk harga tertentu mungkin lebih ke yang mengatur harganya mungkin lebih ke customize ya. Interior yang digunakan segala macam itu bisa bervariasi, bisa sampai 100 juta lebih. Kalau omset per bulan itu sebenarnya fluktuatif ya. Cuma kurang lebih sih bisa di angka 500 sampai. Kalau lagi ada proyek besar, biasanya proyek-proyek yang memang menyangkut lebih kayak kita ngomongnya mungkin geothermal atau mungkin proyek besar itu bisa sampai 1 miliar lebih per 1 bulan. Nah ini adalah salah satu contoh hasil akhir untuk hotel yang terbuat dari kontainer bekas yang diproduksi oleh bisnis pemirsa. Nyaman banget kan? Siapa sangka ya keindahan ini berawal dari besi keras yang terlihat tidak berguna ternyata bisa disulap menjadi seindah ini. Eits. Balik lagi nih bareng program dari nol. Nah kalau tadi kita sempat bahas seputar ide bisnis dan proses pembuatan properti dari kontainer bekas, kayaknya gak afdol ya kalau gak coba kita datengin langsung ke lokasi existingnya. Kali ini kita mau ngajak kalian ke cafe yang ada di kawasan Cibubur nih. Dari desainnya anak motor banget ya. Sesuai namanya, ornamen dan desain yang ditampilkan menyesuaikan tema yang diusung Cafe Racer. Seru ya bisa customize desain gini.
Selain menambah kesan gagah, penggunaan kontainer bekas untuk kafe yang terletak di Kabupaten Bogor ini ternyata memiliki alasannya tersendiri loh. Nah, untuk mengetahui kira-kira apa ya kelebihan dan kekurangan dalam memakai kontainer bekas untuk bangunan, saya dan tim dari nol menghampiri langsung Pak Lintang, asisten manajer dari Cafe Racer ini. Cafe Racer itu karena salah satu representasi model dari motor, dan kita target pasarnya adalah rider. Semua fasilitas, semua konsep, semua menu itu mengikuti target pasar kita, walaupun pada akhirnya memang beberapa menu itu diadaptasikan kepada pasar yang ada di sini. Ini sebagai alasan utama kurang lebih ada dua. Pertama ada konsep dan estetika, terus kedua kira-kira dari segi lingkungan. Karena secara konsep dan estetika menurut saya kontainer ini bisa dimanfaatkan lebih lanjut dan punya nilai ekonomis yang bisa lebih daripada sekedar sampah mungkin ya, tanda kutip sampah. Terus kedua dari konsep motor itu sendiri. Kalau secara menurut saya kontainer ini sifatnya lebih ke industrial. Dan secara desain ini kan kokoh, gagah, itu kan bisa dibilang maskulin sekali gitu. Dan itu cocok juga dengan konsep kafe kita, yaitu kafe yang mengusung tema motor dan target marketnya adalah rider. Terus untuk yang faktor kedua adalah dari segi lingkungan. Karena kalau dilihat dari tata letak, mulai dari penempatan area dan sebagainya, itu kita mengikuti tata letak taman ini yang sebelumnya memang seperti ini. Jadi mulai dari rumput itu kita tidak ada yang tebang. Kalau kelebihan kita itu pertama dari efisiensi, baik dari waktu, tenaga, ataupun kalau sewaktu-waktu memang bisa ada pindah kafe, itu kita lebih mudah untuk mengangkutnya. Dan secara layout atau secara kebutuhan renovasi itu saya rasa lebih kecil dibandingkan bangunan konvensional lain. Kalau penggunaan maintenance per bulannya ya, mungkin itu bisa dibilang hampir sama dengan konvensional karena kita perlu ada pembersihan, terus beberapa maintenance seperti kebocoran, tapi itu nggak mayor ya, kesalahan-kesalahan minor. Contoh bocor di pinggir, di area kaca atau di area lain yang rembes. Kalau secara maintenance kurang lebih menurut saya sama. Sama halnya dengan bangunan konvensional, penggunaan kontainer bekas yang dimodif menjadi kafe ini itu ternyata juga harus melakukan maintenance atau perawatan. Berhubung materialnya adalah baja, jadi ya masalahnya adalah karat di sebagian titik yang sering terekspos langsung hujan dan terik matahari berkelanjutan sebagai tantangannya. Kalau dari segi panas ya memang itu resiko kita sebagai penyedia layanan. Karena itu pasti, cuman ada beberapa jam saja yang panas, contoh di siang atau di jam-jam lain yang terik. Tapi kalau secara keseluruhan menurut saya responnya positif. Karena tadi balik lagi ke konsep awal, kita sesuai dengan tema industrial dan segala macam. Terus saya rasa customer juga nyaman dengan konsep-konsep seperti ini dan sesuai dengan tema. Tantangannya selain panas, mungkin ini ya, karat itu. Kita harus antisipasi, harus prepare gimana caranya nggak karatan. Karena kalau sudah karatan itu harus ada perawatan khususnya. Perawatan khususnya paling kita sekedar pertama, tindakan pertama kita pasti bersihin dulu area-area situ. Terus kita kalau misalkan memang butuh cat ulang atau mungkin dilas, itu bisa dilakukan. Karena kontainer kan menurut saya cukup tebal, jadi lebih aman kalau misalnya kita otak-atik gitu. Satu poin yang menarik dari perbincangan saya dengan Mas Lintang adalah tujuan dari penggunaan kontainer bekas ini. Bukan hanya persoalan efisiensi biaya, tapi juga sebagai langkah nyata untuk penerapan green economy. Oke, harapannya sebetulnya saya nggak spesifik ke kontainer aja. Karena ini menurut saya sebagai inisiasi atau langkah awal bahwasanya sampah di luar sana termasuk sampah industrial yang diantaranya adalah kontainer itu ternyata punya nilai ekonomi lebih. Dan bila disesuaikan atau bila dimanfaatkan dengan baik, itu bisa memberdayakan mungkin banyak sekali sumber daya di sekitarnya. Bisa jadi salah satu aspek yang mendukung, menurut saya bisa jadi green economy. Itu kan tujuannya untuk 3, people, planet sama profit. Untuk dari planet kita jelas, kita recycle atau upcycling dari sampah. Untuk people, kita memanfaatkan momen ini sebagai ajang bahwasannya proses tersebut, proses dari modifikasi sampai akhirnya dijual secara komersil itu memanfaatkan banyak people. Untuk profit pasti
tergantung tadi, 2 proses tadi. Profit mengikuti menurut saya. Wih, keren banget ya pemikirannya. Ternyata penggunaan material kontainer bekas sebagai kafe gak cuma sekedar ikut-ikutan tren, tapi juga ada filosofinya. Nah, buat yang gak sempat melipir ke kawasan Cibubur untuk melihat dan ngerasain langsung sensasi ngopi di kafe kontainer, di tengah kota Jakarta juga ada loh. Yang kali ini malah lebih strategis di salah satu spot gaulnya Gen Z dan milenial, tepatnya di Pedal Park, Jakarta Selatan. Alasan utamanya yang pertama pasti untuk dari segi konsumen kita nggak perlu lagi cari konsumen karena Kopi Naga kontainer ini berada di tempat olahraga yaitu pedal yang lagi hype banget kan. Nah, kenapa memilih kontainer ya udah pasti dari segi bangunan sudah ada gitu ya, kita nggak perlu membangun lagi. Paling kita merenov sedikit-sedikit aja, touch up sedikit-sedikit aja gitu. Ya kelebihannya sih kalau dari segi maintenance ya udah pasti sedikit sekali maintenance pasti. Karena untuk maintenance itu pasti sudah di handle oleh manajemen. Kami tinggal laporan aja misalnya ada problem apa. Terkecuali kami mau ada sentuhan-sentuhan touch up baru dari kontainernya, baru itu pihak Kopi Naga yang membangunnya. Kalau untuk dari segi perawatan, menurut saya ya, karena saya juga pernah di bangunan yang independen gitu, untuk kontainer sendiri ya pasti lebih mudah lah, lebih mudah, nggak sesulit kita di bangunan independen gitu. Itu. Dari bisnis owner udah, dari sisi pembeli sekaligus pengguna jasa modif kontainer juga udah. Nah, seru kali ya kalau kita tanya-tanya dari sudut pandang arsitek. Kira-kira seberapa siap sih penggunaan material bekas sebagai pengganti material bangunan konvensional? Atau hadirnya material kontainer ini hanya sebagai opsi yang bisa membuat calon pemilik properti leluasa dalam memilih dari segi efisiensi, desain, dan kekuatan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, saya dan tim dari Nol memutuskan untuk mengunjungi langsung arsitek ternama yang sudah puluhan tahun loh dalam mendesain bangunan-bangunan bersejarah khususnya di ibu kota Jakarta, Pak Kosmas Gozali. Sebenarnya tren itu terjadi karena kan waktu itu memang ada sisa-sisa kontainer ya. Jadi sebenarnya kan pada waktu perdagangan dunia itu menjadi lebih sepi ya kan, itu kontainer-kontainer itu kan nganggur ya. Jadi sehingga orang berpikir daripada itu terbuang dan rusak ya akhirnya diusahakan untuk dipakai ya, karena dianggap itu sebenarnya boleh dikatakan setengah sudah jadi dan setengah sudah siap gitu. Nah, sehingga itulah yang membuat orang berpikir kenapa nggak ini menjadi daur ulang ya, jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan lagi. Jangka panjangnya sih tergantung daripada perdagangan dunia ya sebenarnya ya. Jadi kalau perdagangan dunia itu sangat kuat ya tentu kontainernya kurang ya. Jadi nggak mungkin akan dipakai untuk hal-hal yang lain. Tapi mungkin saja ada saja sisa-sisa kontainer yang mungkin secara kekuatannya sudah tidak baik untuk mengangkut barang ya, terutama berada di perairan lautan luas dan sebagainya. Maka itu bisa dipakai di daur ulang dan itu tentu saja, dan tidak semua arsitek bisa menggunakan hal-hal tersebut gitu ya kan. Karena kan masalahnya kontainer itu kan ada keterbatasan ruang ya. Dia kan ukurannya kalau 20 feet itu kan 6, sekian kali 2,4 sekian gitu ya kan. Jadi sebenarnya kan nggak luas ya, cuma 14 meter persegi. Nah, sehingga itu kan dia harus digabung satu sama lain ya kalau kita mau membuat ruangan yang lebih besar. Nah, pada waktu itu digabung kan kita memerlukan koneksi antara satu kontainer ke kontainer yang lain. Nah, itu berarti kan harus ada bagian-bagian atau dinding yang harus dibongkar, dijebol dan sebagainya. Nah, problem daripada kontainer yaitu kekuatannya itu sebenarnya bertahan kalau dia merupakan satu kesatuan. Nah, pada saat dia dibolongin satu dinding atau dua dinding, itu kekuatannya melemah, ya kan, sehingga di sana harus ditambah lagi penguatan-penguatan baru gitu loh. Nah, jadi sebenarnya tidak semudah seperti orang yang sampaikan atau katakan, kecuali memang yang kita pakai cuma satu gitu loh. Satu hal yang jadi concern utama dari sudut pandang arsitek tentang tren penggunaan kontainer bekas sebagai properti adalah persoalan kekuatan konstruksi. Penambahan kekuatan struktur bangunan menjadi penting karena dalam pembuatan ruang dan bukan jendela atau pintu. Sisi plat yang sekaligus jadi struktur bangunan dipotong yang artinya terjadi pelemahan dari segi konstruksi.
Sebenarnya kan kontainer itu ibaratnya hanya dinding ya, 6 sisi atau 4 dinding yang sudah ada gitu ya kan. Tapi kan tetap saja pada waktu kita mau menjadikan fungsi-fungsi yang lain ya kan, apakah toko atau kantor dan sebagainya, rumah, kita tetap harus ada fondasi yang dibangun ya kan. Kemudian bagaimana caranya kita menyatukan kontainer dengan fondasi dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu ada ya kan. Nah jadi sebaiknya, makanya kalau saya bilang kan yang tadi saya sampaikan, kalau kontainer itu dibuka dinding-dindingnya kan sebenarnya dia melemahkan konstruksinya. Nah sehingga kalau kita pakai lebih ke arah living dan sebagainya itu agak susah ya, karena kan kita living itu kan perlu cahaya, pengudaraan dan sebagainya, berarti kan kita harus ada bukaan. Nah mungkin kalau biasanya dipakai untuk ruang-ruang yang lebih tertutup yang tidak perlu banyak pencahayaan ya dan sebagainya, mungkin itu akan jauh lebih baik. Jadi kalau counter untuk restoran atau untuk jualan food truck dan sebagainya is okay gitu loh. Ya tentu yang pertama kan satu kita tahu ya, konstruksi harus diperkuat ya, tergantung dari beban yang dipakai, yang ruangan itu fungsinya buat apa. Terus yang kedua tentu saja lapisan ketahanan terhadap panas ya kan, terus jadi harus ada anti penahan panas supaya dari luar tidak masuk ya kan. Terus kemudian juga harus ada bagaimana ketahanan terhadap air ya kan, terus terhadap sambungan-sambungan dan sebagainya, terutama pada waktu kita harus melakukan pengeboran atau bolongan untuk pemipaan dan sebagainya ya kan. Nah jadi hal-hal seperti itu harus dipikirkan. Terus kalau kita bikin bukaan atau ada dinding yang kita bolongin, terus kemudian kita taruh jendela misalnya, bagaimana sambungan antara kosen dengan kontainer existing, itu kan semua menjadi celah-celah yang resiko kebocoran kan. Jadi hal-hal seperti itu menjadi resiko yang tinggi dan itu yang harus diselesaikan dengan baik. Pada akhirnya pilihan kembali ke calon konsumen, karena setiap material pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Menyesuaikan dengan peruntukannya bisa jadi jalan pintas untuk penentuan pemilihan material yang tepat untuk bangunan impian kita. Wah, jadi makin banyak dapat insight ya. Setelah ngulik peluang bangunan kontainer bekas sebagai material bangunan, juga sudut pandang dari kacamata arsitek. Jadi gimana pemirsa? Udah nentuin belum mau punya bangunan yang seperti apa? Oke pemirsa, kamu sudah lihat kan bagaimana proses pembuatan toko UMKM atau juga hotel dari kontainer bekas. Kira-kira gimana? Kamu tertarik juga nggak sih?